Dan yang lebih menarik lagi, malam hari ini ada giveaway. Kalau saya nggak salah sekitar pertanyaan terbaik. Jadi buruan masukin pertanyaan soal personal branding, soal buku ini, dan ada 2 giveaway. Tetapi jangan sedih, buat yang tidak dapat masih ada diskon 20% untuk tanggal 26 hingga 10 Januari. Bang Haye, langsung aja. Kita ngobrol soal personal branding, wabil khusus tentu soal buku ini, Who the Hell Are You? Bang, ini buku ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah peristiwakah atau apa latar belakangnya sebenarnya, Bang? Jadi hanya key untuk sharing gitu, Man. Jadi betapa enaknya kalau kita dikenal orang, ya. Ini bukan, tapi personal branding itu bukan ilmu untuk menjadi selebriti. Keterkenalan itu penting, keterkenalan di tempat kerja, keterkenalan di tengah keluarga, keterkenalan di kampung, ya, keterkenalan dalam berbagai bidang sampai ke level-level yang lebih tinggi, ya. Jadi saya selalu mengatakan, makanya bukunya secara provokatif kita beri judul Who the Hell Are You? Itu pertanyaan. Kalau Who the Hell Are You itu lu siapa artinya? Jadi kalau kita digituin itu kita nggak enak banget. Ya makanya jangan digituin dong. Jangan kita dianggap, oh lu ini siapa? Dianggap anak bawang. Soalnya apa? Hidup itu kan harus memilih dan dipilih gitu. Nah untuk dipilih kita harus dikenal. Dikenal sebagai apa? Itu yang disebut dengan brandnya manusia. Ada orang dikenal karena pinternya, ada orang dikenal karena cakepnya, ada orang dikenal karena jujurnya, ada orang dikenal karena apa berprestasi, memenangkan penghargaan, ada orang dikenal karena apa prestasi-prestasi yang membanggakan, ada orang yang dikenal karena punya sertifikat tertentu, ada orang dikenal karena keunikannya, ya, karena hobinya. Itu dicari orang nanti. Karena keburukannya ada nggak, Bang? Oh iya juga, makanya pelajaran yang namanya personal brand itu ya bisa positif, bisa negatif. Ya, yang lebih parah lagi, Mam, personal branding itu bisa disadarin oleh orang atau ada yang nggak sadar kalau manusia itu punya brand. Nah, kalau kita tidak sadar punya brand, bagaimana bisa kita mengelola brand? Ya, jadi makanya saya sharing habis-habisan. Dan ini bukan teori. Ya dalam buku Who the Hell Are You itu, saya kepengen banget begitu kita setelah membaca itu, karena di situ saya sharing habis-habisan. Bagaimana seorang Helmi Yahya, anak pedagang kaki lima, masuk Jakarta tahun 81 itu, nobody, nggak ada orang kenal, dihina orang gitu ya. Saya sempat kuliah di Bogor, di situ juga tidak dikenal, saya pindah ke STAN, mencari sekolah gratisan, dan kemudian lambat laun saya mulai dikenal, makin dikenal, hingga seperti sekarang ini. Kemarin, Mam, karena saya punya brand atau terkenal itu, wah sepanjang jalan dapat kemudahan luar biasa, dapat diskon hotel, dibayarin makan, ketemu orang, dikasih opportunity, dan tiba-tiba saya dipanggil coach gitu. Jadi ini istilah baru, sebutan baru, branding baru. Saya dipanggil sebagai business coach, communication coach gitu. Pekerjaan tetap mengalir nih, Mam. Orang yang minta saya webinar, tapi saya udah sepakat sama keluarga saya, udah deh, kita liburan aja. Dan saya libur enak banget. Tadi pagi, tadi siang, saya juga sempat bertemu dengan hampir 20 alumni CEO Mastermind, ya para pengusaha yang kemarin kita coach, yang nge-coach dalam seminar yang Imam hadir itu, saya, Wowi, coachnya, kemudian Gita Wiryawan, dan Sandiaga Uno. Wah, 4 ini kuartet, katanya kuartet dahsyat. Satu udah jadi menteri tuh, Bang. Jadi menteri apa? Satu udah jadi menteri. Satu diisukan jadi menteri itu Hoak Kawi itu. Ya. Dan satu Bosman Sontoloyo, Mas Bowi, yang diisukan juga mau nyalon untuk 2024. Itu KW juga tuh, calon presiden KW. Jadi we got the brand. Alhamdulillah brand kita positif. Jadi pelajaran yang kita sharing itu bukan teori-teori, itu apa yang saya lakukan ya. Kan saya nobody. Saya sekarang mendapatkan banyak sekali opportunity gitu. Kenapa? Karena saya punya brand, dan brand saya sangat strong. Ya sangat kuat dan sangat positif. Karena saya jaga betul. Jadi kalau teman-teman membaca buku Who the Hell Are You, kita akan bimbing betul ya. Jadi dia tuh ada teori empat keris tuh, Mam. Jadi
apa dalam membuat brand itu ada teori Chris tuh. Satu adalah Chris sebagai Chris gitu. Dalam Chris itu terbuat dari bahan apa, lekuknya seperti apa, empunya siapa, gagangnya siapa, bahannya apa. Itu adalah diferensiasi bahwa manusia kalau mau dikenal harus punya perbedaan dengan orang lain. Ya, kalaupun menjadi pegawai di sebuah kantor, pegawai yang apa gitu. Misalnya Anda pegawai bank, ada pegawai bank, saya siap aja. Pegawai BI, sebagai pegawai BI yang apa? Jadilah pegawai BI yang punya brand. Misalnya pegawai BI yang jago banget public speakingnya, pegawai BI yang jago banget ilmu perbankan syariahnya, pegawai BI yang punya integritas tinggi, pegawai BI yang leadershipnya keren banget, sehingga kalau ada promosi di BI, Anda dipilih, oh saya butuh seorang yang leadershipnya bagus banget, yang terpilih yang punya leadership tadi. Oleh karena itu manusia harus punya diferensiasi, ya. Yang kedua, harus positioningnya harus pas, Mam. Kalau udah, misalnya Imam sudah punya personal goal gitu, ingin menjadi presenter papan atas, ya diferensiasinya udah jelas, ya. Imam pinter banget, Imam jago menginterview orang, Imam cakep, itu kan semua diferensiasi itu. Imam suaranya keren banget, ya. Imam jam terbangnya tinggi banget, itu kan diferensiasi. Tapi yang kedua, harus positioningnya harus pas. Untuk menjadi sebagai presenter papan atas itu, casingnya harus benar, harus rapi, harus tidak boleh sembarangan, ngomongnya tidak boleh sembarangan. Ya, itu namanya positioning. Berpakaian pun kalau bekerja kan juga ada aturannya, pakai jas. Malah waktu Imam saya jadi dirutnya kan saya ngajarin, pakai jas itu tidak boleh sembarangan loh. Ya, pakai kancing aja itu ada aturannya. Karena itu adalah menyangkut positioning. Ya, yang ketiga itu adalah masalah connectivity. Ya, kalau Chris itu ya, yang positioning itu masalah sarung ya. Yang nomor 3 itu adalah masalah showcase-nya. Ditaruh di mana nih Chris? Itu menyangkut komunitas, menyangkut connectivity. Kalau mau sukses, meng-create brand harus masuk ke dalam komunitas yang mendukung. Kalau mau presenter, ya yang hebat, bergaullah dengan presenter yang lain. Bergaullah dengan para broadcaster. Bergaullah dengan orang-orang TV gitu. Bergaullah dengan orang-orang IO gitu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan job, bisa mengabarkan tentang kesuksesan kita. Dan nomor 4 nih, bahwa dalam Chris itu ada gerinda, ya. Harus dia diasah terus-menerus, harus dipoles. Jadi walaupun udah kita punya personal branding yang baik, diferensiasinya bagus, tetapi dia harus terus diasah. Jangan pernah berhenti belajar. Saya pun setua ini masih terus belajar. Salah satu brand saya kan Raja Kuis, saya harus baca terus ya. Malah saking baca terusnya, sekarang saya dapat personal brand satu lagi, Mam, yaitu ensiklopedia berjalan gitu. Ya, jadi itu dia. Wah, ini dari Irfan Milenial, bukunya gila, keren habis. Terima kasih, artinya sudah membaca ya. Oke, Mam. Sementara itu silakan kita bisa tanya jawab aja kali malam ini ya. Boleh. Tadi ada yang menarik buat saya. Dari sebentar, saya sudah catat. Dari Rick Fuad Wahab. Tadi beliau tanya antara personal branding dan pencitraan. Apakah sama ataukah beda nih? Bedanya di mana, Bang? Pencitraan itu adalah masalah positioning, Mam. Pencitraan itu adalah bagian dari personal branding. Yang poin 2, positioning. Dan jangan dianggap pencitraan itu negatif. Enggak loh. Dulu aja barangkali zaman Pak SBY itu. Ya, istilahnya pencitraan itu, wah ini pencitraan. Pencitraan itu adalah personal branding yang konotasinya negatif karena fake. Personal branding yang benar itu tidak boleh fake. Kalau religius, ya personal branding religius memang aslinya religius. Bukan di religiusin gitu. Ya kan gitu. Kalau kita citra kita atau brand kita menjadi orang yang sangat sosial gitu, aslinya begitu. Yang menjadi negatif kalau itu dibuat, di-create, itu yang disebut dengan pencitraan. Tapi
saya katakan sebenarnya pencitraan itu bisa berarti positif. Jadi kalau kita ingin di personal brand itu adalah asosiasi orang loh, persepsi orang. Kalau kita ingin dipersepsikan orang menjadi seseorang yang pintar, itu harus benar-benar pintar. Apa sok pintar gitu? Itu disebut dengan yang aslinya pintar tapi dipintar-pintarin. Lambat laun kan ketahuan juga tuh. Nah, itu disebut dengan pencitraan dalam arti negatif. Jadi bahasa Inggrisnya self-imaging. Self-imaging itu adalah bagian penting dari personal brand. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan personal brand sebagai seorang ustadz yang banyak didengar, itu harus benar itu, mencitrakan diri itu. Ya, dari cara bicara, cara berpakaian, itu harus benar. Jadi pencitraan itu adalah jangan selalu dianggap sebagai sebuah hal yang negatif. Diperlukan. Banyak orang pintar, tapi orang nggak tahu dia pintar. Itu artinya apa? Itu disebut dengan under branding. Kenapa itu terjadi? Mungkin karena self-imagingnya, pencitraannya tidak kuat atau tidak efektif. Kalau kita mau dianggap sebagai orang yang punya kepribadian yang sangat suka menolong orang lain, ya, tapi orang tidak tahu something wrong dengan self-imagingnya. Anda mau dianggap sebagai profesional, tetapi orang nggak tahu kalau Anda itu profesional. Jangan-jangan itu adalah Anda tidak paham tentang pencitraan, positioning. Ya, oke. Dari Hari Triyono, apakah setiap personal brand selalu ada price tag-nya, Pak Helmi? Bagaimana maintaining curve agar tetap in growing? Ya, jadi yang saya bilang tadi, yang poin 4 tuh, kalaupun kita udah dapat brand, ya itu harus di-maintain, makanya harus diasah terus-menerus. Seorang Agnes Monica terus latihan, saya percaya betul. Terus mengikuti tren, supaya tidak ketinggalan zaman. Ya, seorang Cristiano Ronaldo, itu juga pasti latihan. Yang paling gila itu Zlatan Ibrahimovic. Usianya 40 tahun lebih masih ngegolin. Pasti dia latihannya gila-gilaan. Dan latihan itu harus konsisten, harus persisten, dan kadang-kadang ada unsur sacrifice-nya. Ya, jadi itu yang dilakukan. Saya pun sacrifice, ya. Saya tetap harus baca, orang main-main, saya tetap harus baca. Jadi, menurut saya itu yang penting. Jadi, supaya curve-nya tidak turun, makanya harus di-maintain terus-menerus. Dulu kita tergagum-kagum dengan seorang Michael Jackson, ya, yang bisa memaintain popularitinya mulai dia dari anak-anak. Ingat waktu dia nyanyi lagu Band, The Two of Us, umurnya 5 tahun. Kemudian dia masuk ke Jackson 5, ya, sebagai seorang remaja. Kemudian dia keluar dari Jackson 5, menjadi penyanyi dewasa, tambah ngetop dia, sampai meninggal ngetop, Mam. Ya, di Indonesia itu kayak Chrisye lah, ya. Jadi itu dia menjaga bagaimana dia tercitrakan sebagai seorang penyanyi baik. Chrisye kan, bayangkan, dari dia muda, remaja, malah sampai dia meninggal, penggemarnya bertahan itu. Jadi itu adalah orang yang saya percaya terus. Untuk bertahan itu dia melakukan upaya terus-menerus latihan, mencari tren gitu, apa yang sedang on, apa yang tidak lagi on, ya. Oke. Iya, saya juga melihat Bang Helmi itu sangat rajin baca buku, sangat rajin mendengar orang. Nah, mungkin ini orang jarang ada yang lihat. Kebetulan saya punya kesempatan di dekat Bang Helmi, sering saya melihat Bang Helmi itu sejam 2 jam dengerin orang dan tidak ngomong. Ini luar biasa. Dan padahal beliau kan iya kaget karena saya pikir dibilang saya itu orang yang sangat dominan bicara. Iya. Jadi saya usia 57, Mam. Alhamdulillah anak-anak muda sekarang minta nasihat saya nih. Ya, saya banyak sekali dapat tawaran dari anak-anak muda menjadi coach mereka, menjadi advisor gitu. Dan saya sekarang memasukin dunia yang orang seumur saya itu tidak paham. Dunia IT, dunia digital, dunia IoT, Internet of Things. Saya kan bikin R66 Media, di mana Imam alhamdulillah bergabung ya dalam R66 Media, satu domain baru gitu. Kita mengelola content creator gitu, media sosial. Padahal orang tahu saya jagonya televisi gitu, dan saya tahu bahwa televisi lambat laun akan ditinggalkan orang, dan saya lompat gitu. Nggak banyak orang yang seumur saya, bahkan di bawah saya bisa dari media televisi konvensional menuju new media. Imam saksi ya, teman-teman, bagaimana
saya mau belajar dari anak muda. Jadi mau belajar, mau mendengarkan orang is another personal branding. Jadi itu yang saya mau sekali lagi sharing apa. Oh ya, untuk meng-create personal branding itu yang mana Pak Mas Helmi? Itu harus diulang di personal goal. Tanya dong ke diri kita. Saya ini mau jadi apa? Apa mau jadi gubernur? Mau jadi menteri? Mau jadi pengusaha sukses? Mau menjadi seperti Nadiem? Itu semua brand-brand tuh. Nah, kalau kita udah punya personal goal, dari mana personal goal itu kita dialog. Kira-kira saya ini pantasnya jadi apa? Kapasitas saya mendukung nggak kalau saya menjadi personal goal yang saya sebut tadi? Nah, dari situlah untuk menambah kepantasan itu, ya itulah harus mempunyai diferensiasi. Anda mau jadi apa? Motivator, ya? Oh, harus jago ngomong. Harus apa? Banyak baca, ya kan gitu. Harus bisa memotivasi orang. Kalau suaranya pelan gitu, orang dengarnya udah nggak semangat, berhentilah mau jadi motivator. Ya, tetapi kalau Anda tahu nih bahwa seorang motivator, salah satu diferensiasinya itu ngomongnya harus antusias, pelajarin dong. Kalau itu kelemahan Anda dalam public speaking, dalam memotivasi, pelajarin dong, banyak sekali coachnya. Jadi itu yang tadi, tetap 4 tadi man, diferensiasi, positioning, ya kemudian apa connectivity, nomor 4, dan channeling gitu, termasuk bagaimana tampil di media sosial, dan yang keempat adalah sharpening, terus menerus melakukan apa penajaman, jangan pernah berhenti. Oke, Bang Helmi ini dari Gandhi. Gandhi ini orang Bali. Jadi beliau merasa lingkungan di rumahnya dan di kantor tidak ada yang mendukung untuk branding saya. Bagaimana? Mungkin ini soal positioning kali Bang ya. Silakan Bang dijawab dari Gandhi. Apa ini maksudnya tidak mendukung ya? Saya juga kurang tajam nih pertanyaan. Tidak mendukung itu apa? Orang menentang gitu. Orang menentang, orang tidak suka dengan branding yang diambil ya mungkin harus apa ya, dialog lagi, introspeksi. Jadi membangun brand itu Imam dan apa viewers malam ini ya yang menonton IG live kami, ya itu adalah bagaimana kita setelah berdialog dengan diri sendiri, kita kuatnya apa, cita-cita jadi apa, kemudian tahap berikutnya adalah menyamakan bahwa apa yang kita mau orang pikir tentang kita. Jadi apa kita menurut kita harus sama dengan kita menurut orang. Kalau tidak sama, itu artinya ada yang salah. 4 stepnya tadi, diferensiasi, positioning, connectivity, dan sharpening. Perbaikin itu. Ya, kalau orang nggak mendukung itu, maksudnya mungkin yang tadi saya bilang under branding. Gue nih pinter gitu. Tetapi kenapa sih orang nggak tahu kalau gue pinter? Nah itu masalah teman. Atau misalnya kita bertanya, mestinya gua tuh yang ditunjuk jadi itu karena gua lebih jago daripada yang ditunjuk oleh bos. Something wrong with your brand. Karena orang tidak menangkap ya sinyal dari brand yang teman-teman ingin sampaikan kepada publik. Sekali lagi, personal brand itu adalah sebuah persepsi dari orang lain, ya. Oke. Ya, jawaban macam nih. Iya, luar biasa. Jawaban dari Bang Helmi barusan juga saya rasa menjawab pertanyaan dari Mas Diki Septian. Saya rasa saya percaya personal branding penting, tapi bagaimana kita memulai personal brand? Tadi sudah dijawab oleh Bang Helmi. Coba bicara ke dalam diri sendiri, kemudian lakukan 4 langkah seperti filosofi Chris. Saya rasa itu juga bisa ya. Oke. Sekarang dari Teguh Wijaya _88. Jika personal branding sudah negatif, bagaimana agar personal branding menjadi positif? Tahapan membangunnya seperti apa? Ya, buang yang negatif, bangun yang positif. Ini yang seperti kita sebut sebagai strategi ya. Jadi tapi harus sadar dulu kalau kita negatif. Misalnya emosional, baperan, pemalas, bukan seorang team player ya, suka menyalahkan orang lain, pesimis, itu kan negatif ya. Kalau kita sadar, kalau kita punya kelemahan, buang dong. Gagap, oke, latih ya.
nggak jago ngomong, ikut kelas public speaking. Nggak jago ngitung, ikut les. Kan ya, yang penting sadar dulu. Oh itu, karena brand itu ada positif, ada negatif. Yang negatif bisa kita perbaiki atau kita buangkan. Atau kita buang gitu, jangan sampai kita bermain di situ. Ya, kalau kita negatif di situ, kenapa kita bertempur di daerah itu? Kekuatanmu. Semua manusia punya kekuatan, punya kelemahan pasti. Jangan bermain di kelemahan kita, bermainlah di kekuatan kita. Ya, syukur-syukur kekuatan kita itu berbeda dengan kekuatan orang lain yang sama. Jadi menurut saya itu aja apa tentang personal branding. Gitu. Oke, ini pertanyaan menarik dari fit.aj. Terkadang jika sudah mempunyai branding diri yang kuat, ada saja orang yang ingin menjegal. Bagaimana agar kuat menghadapi sekumpulan orang-orang yang tidak berkenan di circle tersebut? Cuekin. Atau pindah sangkar lah, pindah sarang. Kan ingat, burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Kalau kita makin kuat brand kita itu, mestinya kadang-kadang membuat orang kan ada orang yang sirik tanda tak mampu tuh. Ya udah keluar dari situ gitu. Carilah komunitas yang lebih cocok untuk kita. Tapi introspeksi juga. Kenapa orang tidak suka kita? Jadilah orang yang seperti filosofi Jawa gitu, menang tanpa mengalahkan gitu ya. Jadi mungkin kita kurang humble gitu. Ya, mungkin kita ada kesombongannya dikit sehingga membuat orang tidak suka. Jadilah seseorang champion tetapi yang dihormati oleh orang lain. Barangkali ini masalah positioning nih, Mam. Iya. Masalah kita positioning, mungkin cara kita ngomong, cara kita berpikir, cara kita bertindak, ya, cara kita membawa diri, mungkin ada yang sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi kadang-kadang harus dialog. Jadi personal branding itu adalah satu proses pembentukannya sangat dinamis, ya, bukan sebuah harga mati. Oke, Pak. Oke. Sekarang ada dari Ripe Brianto. Coach Helmi, untuk membangun branding, apakah lebih baik membangun dulu brandnya atau mencintai dulu apa yang ingin kita jadi? Ya, kalau kita bisa menjadi apa yang seperti kita cintai, wah itu ideal banget, Mam. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, termasuk perjalanan hidup saya, kadang-kadang saya dalam posisi yang tidak bisa memilih. Karena keterbatasan ekonomi orang tua saya, membuat saya melupakan cita-cita saya untuk menjadi dokter. Melupakan cita-cita saya untuk masuk fakultas kedokteran. Ya, kemudian saya diterima di IPB tanpa tes. Ya, karena saya eksakta dulu, Mam. Tapi saya tahu benar, kalau saya bertahan di situ, ya, mungkin saya drop out. Ayah saya udah sakit-sakitan, kakak saya belum ada yang jadi, ya, udah gitu ayah saya itu dagangnya lagi bangkrut, ya, akhirnya saya cari sekolah yang gratis. Saya daftar di STAN, diterima, Mam. Diterima. Ya, itu kan definitely itu bukan passion saya tuh. Orang eksakta kok, cita-cita jadi dokter kok masuk sekolah akuntansi gitu. Tapi kan saya tidak mau menyanyiakan kesempatan kan. Di STAN saya terbukti bisa ngikutin, bukan saja bisa, walaupun itu saya terpaksa masuk STAN. Saya malah lulusan terbaik. Ya, jadi ada hal tertentu yang kadang-kadang kita harus tahu diri juga, atau tahu diri kita siapa gitu. Saya ingin menyampaikan juga, kadang-kadang kesempatan kita, ya ini banyak ditanyakan orang, kesempatan kita dibuang istilahnya, atau dipaksa oleh bos, ditempatkan di bidang yang bukan keahlian kita, bukan passion kita, di luar comfort zone kita. Kan saya di materi Helmi bicara, saya bilang, jangan-jangan itulah kesempatan kita untuk mempelajari hal-hal yang baru sehingga kita makin lengkap. Jadi teman-teman, kalau Anda lihat kok Helmi Ayah diajak ngomong apa aja bisa. Ngomong musik, wah gue jago. Ini hari ini gue ngomong balawan kaget-kaget, nebakin gue lagu apa aja gue tahu. Ngomong bola, apalagi MU, gue jago. Ngomong basket, apalagi. Ngomong lukisan, ayo gue jabanin. Ya, ngomong apa lagi? Ya, ngomong manajemen gue jago.
ngomong akuntansi memang bidang saya, ya. Jadi kenapa saya begitu? Dan ngomong tentang hospitality, waduh, gua mah ngelotok. Ngomong tentang pariwisata, I love it so much. Kenapa saya bisa selebar itu? Sebagian besar karena dalam perjalanan hidup saya menjalani profesi-profesi yang terpaksa saya lakukan karena tidak ada pilihan. Dan saya meyakininya, oke, gue lakukan. Kalau orang bisa, gue juga bisa. Istilah orang kita masih ingat, man? Sama-sama makan nasi ini. Iya. Sama-sama makan nasi ini gitu. Oke. Bang, ini ada Satria Erwin, tapi saya rasa sudah terjawab ya. Coach mempertahankan personal branding di tengah lingkungan kerja yang negatif gimana? Nah, tadi Pak Helmi sudah menyampaikan. Yang pertama, bukan tidak mungkin kita keluar karena burung yang sama hinggap di dahan yang sama, tetapi bila tidak, coba introspeksi diri. Jangan-jangan ada kekurangan di kita. Oke, sekarang dari yang lain. 18 MRRF. Apa yang dilakukan oleh milenial yang ingin menemukan personal brandingnya? Khususnya yang baru berumur kepala dua. Nah, ini teman-teman milenial memang kan lagi mencari jati diri, belum mappingnya mungkin belum lengkap dan seterusnya. Mungkin bisa dibantu, Bang. Ya, ini ilmu personal branding itu bukan milik orang tua, Mam. Ya, dari kecil pun kalau kita udah sadar branding kita mau jadi apa, gitu, mau jadi seperti apa, lebih enak kita mengarahkannya. Biasanya ya, personal branding itu diawali oleh benchmarking. Kayak sekarang, semua kepengen jadi Mark Zuckerberg, kepengen jadi Nadiem, kepengen jadi Ahmad Zaki, atau ada yang kepengen jadi Putri Tanjung, ada yang kepengen jadi Gofar Hilman gitu. Itu lebih enak tuh mengarahkannya gitu. Semua orang kan punya idola gitu. Lain kalau kita tuh udah nggak punya tujuan hidup, udah nggak kepengen jadi siapa-siapa, tidak kepengen jadi seperti siapa. Nah ini berat itu. Jadi itu dulu yang harus diperbaiki. Tapi sekarang saya lihat milenial itu ambisius loh ya. Mereka punya cita-cita ya. Sekarang rata-rata berbisnis. Saya baru saja nge-coach nih, Mam, ada anak usia 20 tahun, namanya Randy Ong. Wah, gila, 20 tahun. Udah CEO 2 perusahaan dan baru membuat perusahaan bareng saya gitu. Dalam bidang pembuatan arang, bincotan, yang harganya itu puluhan kali lipat dari batu bara. Kemarin saya ajakin ketemu dengan Mas Wowi, saya ketemu dengan Ishak Chandra. Kaget-kaget, gila anak ini. Ya, anak ini gila gitu. Penguasaan tentang bisnis itu gila. Dan dia mau belajar. Dia Uber Wowi, dia Uber saya, dia Uber Ishak Chandra gitu. Untuk belajar. Dengan cara yang sangat nice, sangat sopan. Gitu. Dan dia ngaku, Pak, saya tuh suka baca buku loh, Pak. Anak Jawa Timur, Mam. Setiap minggu itu aku baca. Dan bukunya berat-berat. Yang gua aja belum baca, dia udah baca. Jadi ini saya bilang, banyak anak-anak muda. Di kepala 20, early 20 gitu. Ya punya yang kayak gitu. Jadi mulailah dari benchmarking. Kepengen jadi siapa? Atau kepengen menjadi sukses dalam bidang apa? Dari situ baru di-create brandnya. Kalau mau jadi dosen, harus pinter dong. Gitu. Harus punya tingkat akademis dong. Kan itu yang saya bilang. Awalilah dengan personal goal. Mau jadi apa? Ya, udah sulit itu. Kalau tanya, nak, kamu mau jadi apa? Nggak tahu, Pak. Itu udah repot. Bagaimana lagi kita mau mengasah parangnya gitu. Kan yang keempat itu adalah sharpening gitu. Bagaimana kita mau melempelkan diferensiasi. Kalau lo mau jadi bintang film, lo harus cakep. Ya udah, belajar maintenance ya, belajar make up gitu. Jadi itu saya pikir contoh-contoh yang lebih konkret. Jadi pertanyaannya, Pak Helmi ini berapa CEO perusahaan dan berapa komisaris, Pak? Canda, Pak. Pokoknya begitu dibuang dari TVRI, kita banyak lah. Banyak yang simpati, Imam. Lagi-lagi ini brand yang positif ya. Saya kan Imam tahu. Saya nggak baper, saya nggak emosional. Mensyukurin bahwa ini adalah semuanya udah ditentukan oleh Allah dalam rangka membuat saya lebih bahagia. Nggak ada yang lebih bahagia dari saya sekarang ini, Mam. Jadi kalau saya masih macam-macam, masih kepengen yang enggak itu, saya pikir itu saya tidak bersyukur kepada Allah. Ya, ini ada Andri Firmansyah 7. Pertanyaannya sayangnya kayaknya bukan di episode yang ini. Pertanyaannya, Pak Helmi, bagaimana caranya untuk mencari strategi partner yang baik dan benar? Pak Helmi punya materi sendiri nih soal ini.
finding kita bahas business ya, soulmate belakangnya. atau business partner. Kayaknya Tapi kaitan dengan personal branding, Mam, supaya kita bisa mendapat partner yang baik, yang tepat. Partner juga akan menilai kita, apakah kita partner yang baik atau tepat yang dia cari. Untuk itu, Abang mau jawab lagi personal brandnya harus kuat. Oke. Ya, Oke. karena Itu dalam sekaligus partneran jawaban. itu kan ada partner yang nyetor uang, ada yang partner menyetor kalian, ada partner yang menyetor image gitu. Kalau saya kan nyetor image sekarang. Orang butuh mengajak saya untuk dikasih saham, jadi saya punya image sangat baik dan saya punya karena saya image sangat baik, saya populer, saya dikenal banyak orang, saya bisa mengetuk pintu banyak orang gitu. Kamu mau siapa? Mau ketemu dengan Pak Gita? Oke, saya bisa arrange. Mau ketemu dengan Pak Sandi? Sampai sekarang bisa arrange ya. Kalau sekarang udah jadi menteri. Tapi WA saya kemarin alhamdulillah masih dibalas juga gitu. Mau cari investor, saya cariin. Mau cariin orang yang bisa IT, saya cariin. Mau cari orang yang bisa membantu secara keuangan, saya bisa cariin. Saya tadi ketemu dengan Mas Keke, pendiri IP-mu ya, IP-mu itu tuh, dan juga membuat dinaran itu. Waduh, banyak banget yang peluang yang dia tawarkan untuk dia modalin. Saya pikir saya menjadi seorang dot connector, orang yang melakukan connecting dots. Saya melakukan itu, Mam. Saya sekarang jadi ketua ikatan alumni STAN. Yang saya tawarkan kemarin, saya sibuk. Saya nggak punya waktu. Kalau Anda mencari ketua umum yang bisa kerja 100%, itu pasti dia pengangguran. Dan pasti Anda nggak butuh. Tapi saya pastikan saya punya image yang baik dan saya bisa melakukan connecting dot. Mau apa aja. Oh, ini Mas Helmi, ini saya mengalami kesulitan karena penempatan di daerah yang di situ saya belum pernah masuk. Saya hubungkan ke seniornya. Ini ada adik kelasmu baru lulus. Tolong dibantu ya. Itu yang disebut dengan connecting doors. Ada anak STAN yang tiba-tiba belum diterima sebagai pegawai negeri. IP-nya tinggi-tinggi, tapi belum ada penempatan. Saya tinggal cari siapa nih anak STAN alumni yang punya kekuasaan atau wewenang, atau punya punya tanggung jawab untuk, atau punya pekerjaan job desk-nya itu untuk melakukan penempatan atau menerima penempatan. Tinggal kita telepon aja tuh. Itu yang disebut dengan connecting dots. Jadi sekali lagi, semua orang punya brand. Kita mau sebagai apa? Itu yang harus kita tentukan dalam kaitannya dengan personal branding. Ya, oke. Iya. Ini ada pertanyaan yang menurut saya mendasar tapi bagus untuk dibahas. Dari itneve.ing. Bang Helmi, cara agar konsisten bagaimana? Cara konsisten? Ya jangan masuk ke dunia lain dong. Jadi Anda tidak akan pernah sukses kalau Anda lompat-lompat. Ingat itu aja. Jadi terutama anak-anak muda, jangan terlalu sering pindah-pindah pekerjaan. Ya, selesaikan satu persatu. Saya selalu ingat dengan pepatah dalam bahasa Inggris. The Rolling Stones gather no moss. Ya, batu yang menggelinding itu tidak akan ditumbuhin oleh lumut. Ya, ini pengandaian yang sangat luar biasa. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan gain sesuatu, you have to stay. Sampai dapat baru pindah. Sampai dapat baru pindah. Jangan belum apa-apa, pindah. Diajak ini, pindah. Ini ada bisnis boba bagus, pindah. Belum jago di sana, martabak untungnya gede, pindah ke martabak. Anda tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Personal brand Anda, oke, tetapi negatif. Jangan suka lompat-lompat kerja tuh. Orang lihat, ini tiap 6 bulan ganti. Jago Pak, saya ngelamar di mana-mana, diterima. Itu artinya Anda orang yang nggak punya pendirian, nggak punya loyalitas. Ya, jadi harus diatur tuh ritmenya, ya. Jadi harus konsisten, harus persisten. Itulah ilmu dari personal branding. Jangan sampai, wah, gue mau jadi penyanyi nih, belum jadi penyanyi, ya udah pindah dia menjadi dosen. Belum jadi dosen, udah pindah lagi dia menjadi misalnya konsultan. Lu ini brandmu apa? Itu yang disebut dengan confused branding. Orang kalau tanya, tolong dong satu nama, satu kata tentang orang itu, nggak jelas. Dan biasanya orang yang terlalu banyak kaliannya itu
itu disebut dalam bahasa Inggris, ada di buku kita Who the Hell Are You, itu yang kita sebut dengan Jack of all trade, master of none. Orang yang kaliannya banyak banget, ya, tetapi nggak ada yang dia kuasain satupun. Jadilah orang yang punya mastery kalau mau sukses. Saya kan pernah wawancarain David Gadgetin, bagaimana anak usia kepala 2 itu penghasilannya miliaran, dan reviewsnya itu tentang gadget itu diterima orang. Dia bilang, untuk sukses, ya, harus punya mastery, harus punya satu bidang yang dikuasai. Ya, itu anak muda. Saya belajar dari David tuh. Ya, oke. Oke. Dari Fi_SFR, bagaimana caranya agar rajin membaca buku? Gimana caranya, Bang? Waduh, ini pelajaran apa sih, Bang? Harus Ya udah, jawab yang kita lanjut nih. dong ya. Ya. Caranya mungkin harus Aduh, imam aja harus suka lah, harus suka. Oke. Ya, ini dari Gadis Suri Handayani, apakah buku Pak Helmi ada di toko buku Gramedia? Oh, enggak. Jadi buku saya memang sengaja kita nggak jual offline ya. Zaman digital masih offline ya. Jadi hanya ada di Topet, hanya ada di Shopee, ya, di Helmi Yahya Stores ya. Dan ada nomor kontak, mungkin Imam bisa bacain ya. Anda juga bisa WA langsung ke Yahya di nomor WA, jadi biar bisa ini. Dan khusus malam ini, Mam, saya karena ini adalah liburan ya, Yahya Management ya, yang memegang distribusi buku ini bersama beberapa reseller memberikan diskon 20%. Untuk harga buku 240.000 ada diskon 20%. Mulai hari ini sampai tanggal 10 Januari. Saya tahu lagi liburan ini ya, banyak yang punya waktu untuk membaca ya. Anjuran saya, silakan dibaca buku saya. Alhamdulillah responnya cukup baik, karena itu betul-betul adalah sesuatu yang saya alami sendiri dan yang saya lakukan ya, begitu. Ya. Jadi tadi itu jawaban buat yang tanya tadi, gimana caranya biar senang baca. Caranya beli buku Who the Hell Are You. Nanti mulai buku itu senang baca. Oke, tadi Pak Helmi sampaikan, jadi kalau mau order bisa juga di nomor telepon 0856 9132 8307. Sekali lagi di 0856 9132 8307 atau di Tokopedia dan Shopee di Helmi Yahya Store. Nah, Pak Helmi, ini pertanyaannya sekalian ngetes nih. Dari Solo Vetasia. Pak Helmi, kalau Bapak nonton startup, bagaimana komentar Bapak tentang pertumbuhan sifat Namdosan di drama tersebut? Ini Namdosan sama Mr. Han. Saya baru, tapi kalau saya udah ngikutin ya, saya baru 2 episode. Jadi untuk barangkali ada yang belum nonton drama Korea startup. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang paham apa itu startup dan bagaimana menjadi startup, saya sangat menganjurkan menonton film ini ya. Judulnya Startup, yang mengajarkan banyak hal. Saya cuma tahu bahwa di situ ada hacker, ya ada hustler, ya ada hipster gitu. Tiga komponen karakter orang yang kalau dalam hal ingin membangun sebuah startup yang berhasil. Saya belum bisa komen karena saya baru nonton 2 episode. Karena sibuk banget ya, jadi saya belum sempat menghabiskan itu. Tapi saya akan habiskan banyak serial-serial yang bagus-bagus sekarang, Mam, yang dimana kita bisa belajar. Ada lagi The House of Cards atau apa katanya, keren banget. Jadi saya begitu kembali ke Jakarta mungkin akan menghabiskan ya serial-serial ini. Ya, bayangkan kita juga bisa belajar dari series sekarang ya. Oke. Ya, ini rahasia di antara kita berdua aja, Bang. Saya udah sampai tamat nonton startup, Bang. Imam dong ini cerita. Oke, Bang. Imam dong cerita. Ini anomali buat diri saya, Bang. Ini drakor pertama sampai tamat yang saya tonton. Karena itu saya pengen belajar membangun startup tuh kayak gimana. Oke. Sekarang ini ada pertanyaan bagus nih, Bang, dari Negara Ngapak. Bagaimana branding diri sendiri kalau kita punya prinsip seperti angin, memberikan manfaat tanpa terlihat?
Aduh, ya asal orang tahu kalau anginnya itu ada gitu, nggak ada masalah juga gitu kan. Angin itu masalahnya nggak terlihat gitu. Branding itu kan bagaimana terlihat tuh, minimal dirasakan orang gitu ya. Jadi ya jadi gitulah, ini ilmunya kan ilmu persepsi gitu kan, ilmu persepsi. Jadi sudah mau jadi apa gitu, mau jadi apa kita, mau jadi angin yang tidak terlihat tetapi memberikan manfaat, ya udah branding aja kayak gitu. Yang penting orang tahu kalau ada angin yang tidak terlihat, itu aja bisa saya jawab. Sama-sama absurd ini jawabannya, ya, pertanyaannya gitu ya. Sekarang nih dari Sandi Wijaya, Pak, kalau untuk berkembang butuh komunitas yang energinya besar. Betul. Namun kalau kita masih newbie, kadang kan komunitas tersebut juga tidak mudah diakses. Bagaimana tipsnya agar bisa masuk dalam komunitas yang lebih besar? Betul. Ya, Sandy, dalam hidup ya, saya selalu mengatakan, kalau Anda mau sukses, Anda harus masuk ke dalam komunitas orang sukses. Kadang-kadang mereka nggak gampang kita masuk ke situ. Kamu harus mencari cara. Ya, ikutin tipsnya Ahmad Syaroni, The Crazy Rich Priok, di wawancara saya di Helmi Bicara, and you will get the tips ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita dari level bawah gitu, Ahmad Syaroni bayangkan anak orang miskin itu bisa kemudian diterima oleh perkumpulan mobil mewah gitu. Ternyata dia adalah montir yang baik gitu, atau perawat mobil yang baik. Jadi dan dia punya personality yang menyenangkan sehingga semua orang happy melihat dia, senang melihat dia. Ya, kalau saya dulu melakukan strategi pengkatrolan, saya cari mentor. Ada beberapa orang yang mengendorse saya. Saya mengerti televisi karena saya bekerja dari nol, bekerja pada Ibu Ani Sumadi, yang kemudian karena dia senang dengan kerja saya dibawa kemana-mana. Presentasi saya yang presentasi. Saya presentasi di depan pemilik-pemilik TV, konglomerat-konglomerat. Kemudian saya pernah bekerja dengan Ireng Maulana, ya sebagai manajernya. Nobody, saya belum lulus dari STAN. Dengan saya menjadi manajernya Ireng Maulana, band jazz terkenal saat itu, kan penggemar jazz pasti orang-orang kaya. Saya bertemu dengan mereka. Kadang-kadang diperlukan strategi-strategi seperti itu. Itu yang disebut dengan apa ya? Strategi patron. Anda kalau masuk politik, sulit tembus partai, apa menjadi pengurus partai. Anda harus deketin satu orang, ya, deketin siapa nih yang berpengaruh, deketin, rayu dia, ya, servis dia apa, bila perlu saya bawain tas Pak, gitu. Bapak butuh apa Pak? Dia mau minum Pak, nanti saya cariin minum gitu dong. Akhirnya dia kasihan juga, oke, lu ikut gue deh kemana-mana, ya. Bila perlu sopirin dia. Dengan jadi sopir, dia ngoceh, dia ngomong, dia nelpon, we can learn a lot. Ya, Syaroni juga melakukan itu. Bagaimana akhirnya dia menjadi saudagar apa dalam bidang solar untuk dijual kepada kapal-kapal itu, karena dulu dia menjadi sopir pribadi bos yang jual solar ke kapal-kapal. Tiap kali dia nelpon, dia dengerin, lama-lama dia belajar dari situ. Banyak sekali strategi yang bisa dilakukan ya. Oke. Nah, ini kalau dari co-founders note nih bisa 2 jam sendiri nih Bang Helmi ngomong nih. Beliau minta Bang bahas personal branding Michael Jordan sedikit. Nah, ini nggak bisa sedikit kalau ngomong Michael Jordan sama Bang Helmi nih. Nonton Last Dance sajalah. Nonton Last Dance. Ada berapa? 12 episode saya pikir, atau 16 episode. Jadi itu satu series di Netflix yang juga keren banget ya. Yang jelas Michael Jordan adalah seseorang petarung sejati. Nggak pernah mau kalah. Ya, dan dengan talenta yang luar biasa, dia tetap bekerja lebih keras dari orang lain. Michael Jordan datang lebih cepat dan pulang lebih lambat dari pemain-pemain lain yang talentnya di bawah Michael Jordan. Itulah yang membuat Michael Jordan yang saya berani katakan tetap pemain basket terbaik yang pernah lahir di planet bumi. Ya, ngeri. Oke, Pak Helmi dari Vicky_NRMN14. Bagaimana cara self-branding untuk mahasiswa? Ya sama aja. Anda mau branding jadi mahasiswa yang apa? Mahasiswa yang pintar, mahasiswa yang jago organisasi, mahasiswa yang tukang demo. Ya, itu kan personal branding itu jangan minta orang, brand gua sebaiknya kan no. Itu internal gitu, hasil dari dialog.
Lu mau jadi apa? Mahasiswa yang apa ceweknya banyak? Ya itu Anda lah yang bisa menjawab itu. Mahasiswa yang disenangin dosen, mahasiswa yang dipilih jadi ketua senat, ya. Jadi itu yang didefine. Jadi jangan nanya orang, gue sebaiknya menjadi brand apa nih sebagai mahasiswa. Jangan. Temukan your personal goal. Wah, saya harus menjadi mahasiswa yang dapat beasiswa. Saya harus menjadi mahasiswa yang lulus tercepat. Saya harus menjadi mahasiswa yang IP-nya paling tinggi, yang lulus summa cum laude, yang bisa melanjutkan ke S2 dapat beasiswa. Define that. Kalau udah tentukan itu, baru dibuat tuh diferensiasinya. Kalau pintar, artinya gue harus belajar terus dong. Ya, itu yang bisa saya jawab ya. Oke. Oke. Dari Kayu Andalia, bagaimana menciptakan dan memulai personal branding buat kita yang sudah dicap biasa-biasa saja, sedangkan kepercayaan diri kita kurang. Nah, ini PD kadang-kadang problem nih, Bang. Ya, karena biasa-biasa aja itu, ya jadinya seperti nggak dianggap, nggak pede. Makanya, jangan jadi orang biasa-biasa saja. Temukan apa diferensiasimu. Nggak mungkin dong nggak punya kelebihan. Apa yang mau ditonjolkan? Kesabaranmu kah? Integritasmu kah? Ya, apa kesolehanmu kah? Kecakapanmu kah? Keahlianmu kah? Temukan dong. Habis itu biasa umumkan. Kasih tahu orang. Kalau lu pintar, kasih tahu orang kalau pintar. Ikut kuis, menang, pintar. Kan gitu. Diskusi. Kalau bisa menang diskusinya. Ya, orang akuin, pintar banget dia. Itu saya bilang tadi. Ya, oke. Dari sekolahbisnis.id, Bang Helmi, 3 tips untuk personal branding seorang akuntan atau konsultan. Terima kasih, sehat dan maju terus. Ada tanggapan? Atau tips, Bang? Anda mau jadi akuntan yang kayak apa? Akuntan aja banyak. Ada akuntan manajemen, ada akuntan pendidikan, ada akuntan pemerintah, ada akuntan publik. Anda mau jadi akuntan apa? Saya nggak bisa menjawab kayak gitu tuh. Jangan menunggu branding itu dari orang lagi-lagi. Lagi-lagi. Makanya baca buku saya. Personal branding itu it's starting from you, from yourself. Personal goal Anda apa? Kamu apa? Kemudian diferensiasimu apa? Olah dari situ. Nggak bisa. Ya, Pak, saya akuntan. Butuh personal branding. Butuh. Anda mau jadi akuntan yang kayak apa? Ya, akuntan yang menguasai perpajakan. Ya udah, akuntan yang menguasai perpajakan nomor 1 di Jakarta Selatan. Itu personal goal. Ya udah, kejar tuh diferensiasinya. Ya, pasti tahu. Wih, jago pajak. Untuk kita apa? Belajar pajak. Kan begitu. Itu personal branding itu adalah sebuah proses. Nggak bisa. Personal branding itu nggak bisa ditentuin. Mam, ya, saya minta kamu misalnya menjadi akuntan yang menguasai akuntansi pemerintahan. Imam bisa, nggak bisa. Ya, Pak ini bukan saya gitu. Jadi lagi-lagi personal branding itu adalah internal. Ada dialog dengan diri. Setelah tahu mau jadi apa, dengan diferensiasi apa, baru dites tuh di lingkungan. Sudah tergambar nggak ya kayak gitu? Saya menjadi penyanyi memenangkan apa kejuaraan apa misalnya talent show gitu. Ya, sudahkah Anda punya suara yang baik? Punya teknik punya yang baik? Jangan ada pikir baik, begitu Anda nyanyi orang lain tutup kuping. Something wrong with that. Sekali lagi itu harus ada konfirmasi dari orang luar. Jadi saya berharap betul nih, terutama yang baru bergabung. Saya berkali-kali mengatakan personal branding itu adalah proses menemukan jati diri. Kita mau jadi apa? Baru dibangun. Oh, saya mau jadi bupati. Bangun dong. Bupati apa dong karakter diperlukan? Jujur, soleh, suka menolong, ya kan? Tidak korupsi. Itu diferensiasinya itu. Bangun. Citrakan itu. Ngomong anti korupsi, berbisnisnya ngezolimin orang. Kan gak matching itu. Ya. Seorang leader yang baik, udah punya leadership yang bagus nggak?
Atau mimpin perusahaan aja berantakan, bagaimana mau jadi bupati? Jadi paham ya, paham. Itu adalah internalisasi, proses internal. Nggak bisa dipaksain. Karena kalau dipaksain, nanti itu disebut dengan pencitraan. Aslinya nggak pinter, total kamu harus terlihat pintar. Terlihat. Ya, itu fake. Personal brand itu idealnya jangan yang fake. Karena itu adalah internalisasi dari values, nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Jadi, apa personal branding itu bisa dibangun dari achievement, misalnya sekolahnya apa, prestasinya apa, dari karakter, misalnya jujur, disiplin, nggak baper, ya, dan lain sebagainya. Bisa juga dari skill, ahli ngukir, gading misalnya, itu kalian juga bisa. Bisa dari keunikan, itu yang dibangun oleh Limbat, yang dibangun oleh dulu Bob Sadino, ya, bisa dari special interest. Wah, orang ini punya minat yang keren banget tentang wayang tahun berapa gitu. Kalau ada kebutuhan itu yang dicari dia, bukan ahli wayang yang lain. Jadi ingatlah, jadi personal branding itu adalah ilmu yang ditentukan sendiri dari dalam. Diawali dengan personal goal, habis itu baru dibangun. Dibangun tadi 4 tadi ya. Punya diferensiasi, harus diposisikan dengan tepat. Nomor 3, harus nyambung kepada komunitasnya. Ya, nomor 4, jangan pernah berhenti untuk diasah. Ya, oke. Minta 3 dikasih 4 bonus itu berarti. Kan tipsnya minta 3 tadi, dikasihnya 4. Oke, Bang, ini menarik nih. Dari Putu Mirayana, apakah yang dominan introvert tetap bisa membangun personal branding yang efektif? Apakah ada tips tertentu? Nah, ini ada orang yang punya psikologi tertentu, introvert, apakah bisa begitu ya? Membangun branding. Kalau bisa diperbaiki introvertnya, perbaiki. Kalau enggak ya, banyak introvert yang sukses. Ya. Iya ya, karena introvert itu, jadi gini loh, personal branding itu bukan orang yang extrovert, bukan. Lagi-lagi nih gue ngomong, itu sifat asli kita tuh. Banyak introvert yang sukses. Banyak ya ekstrovert yang belum tentu sukses. Emang ekstrovert lebih bagus dari introvert? Tidak. Ada orang nggak pakai ngomong kerjanya gitu. Tapi orang aku, Limbat ngomong nggak? Kagak kan? Mr. Bean gitu. Ngomong aja jangan. Ya, jadi semoga paham ya. Lagi-lagi nih, makanya saya bilang saya nganjurin banget. Bukan promosi, baca bukunya dan Anda akan dapat semuanya. Ya, bagaimana membangun brand itu ya, bagaimana berdialog dengan diri sendiri. Dan di buku saya ada namanya Okta Brand. Okta Brand itu QR code, Anda scan, nanti Anda isi ada 32 pertanyaan, nanti ya tim kami yang dipimpin oleh Baban Sarbana akan mengirimkan. Ini loh mappingnya. Brand, Anda orang apakah cukup sadar brand, apakah tidak sadar brand, apa kelemahannya, apa kekuatannya. Ya, jadi semua ada di situ. Ya, oke. Oke. Ini dari haryanto.wijaya.cfa.cfte.cmt. Apresiasi untuk Pak Helmi, bukunya sangat bagus, really appreciate. Kemudian beliau tanya, untuk komunikasi melalui media sebaiknya seberapa sering? Apakah setiap hari, setiap minggu, atau seberapa sering frekuensi yang optimal? Mungkin media sosial kali ya. Ya, mungkin media sosial. Tergantung tujuan, Mas. Ya, tergantung tujuan. Seberapa tinggi level yang kita mau. Kalau saya memang menyempatkan diri minimal satu posting tiap hari. Ya, untuk Instagram. Dan itu yang kita bilang, targeting kita udah bener apa enggak? Mau nargetin kemana nih? Kalau kita ingin dikenal di kalangan yang tertentu, kita harus tahu medsos yang mereka pakai apa. Karena sekarang kita tahu Instagram untuk millennials, yang non-millennialsnya tetap pakai Facebook. Ya, Twitter lain lagi. Twitter tuh bassnya gila banget. Ya, kadang-kadang, tapi ada orang yang membangun pencitraannya dari Twitter, bukan? Termasuk ya beberapa nama di Indonesia gitu. Ya, dan di level dunia, Donald Trump itu memerintahkan instruksi aja melalui Twitter. Jadi yang penting targetnya mau kemana nih? Kalau ke anak muda saya sarankan Instagram cukup lah. Tapi kalau ke orang tua, Facebook. Kalau mau dua-duanya ya pakai dua-duanya. Kan gitu aja. Ada juga yang membangun YouTube.
Tapi membangun YouTube sekarang nggak gampang ya. Kalau saya itu apa ya, kata orang Palembang betuah kali, beruntung aja. Ya, begitu saya bikin YouTube, 3 minggu udah 100.000. Sekarang mungkin akhir tahun ini jadi 600.000, padahal saya baru mulai akhir Maret gitu. Akhir Maret itu artinya 9 bulan ya kalau akhir tahun ini ya. Saya happy banget. Tapi kan nggak semuanya orang seperti saya gitu. Tapi ada juga orang dengan strategi yang benar, baru berapa bulan sudah 2 juta. Tapi segmentasinya kan beda-beda. Jadi tergantung apa media yang mana nih yang mau dipakai. Saya asumsikan yang ditanya adalah media sosial ya. Oke. Oke. Dari Imade Kertayasa ini sebenarnya mirip, ada beberapa orang tadi yang bertanya soal ini, soal konsistensi sebenarnya. Bagaimana membangun personal branding dan konsistensinya, karena pada dasarnya manusia terkadang up and down. Nih Made, kerennya Made tuh sekarang dia lagi bikin konten, 100 konten soal public speaking. Saya tahu itu nggak mudah untuk menjaga konsistensi. Ada masukan, Bang? Ini Made ini sebenarnya nih karyawan TVRI ini, Mam. Ya, Kalimantan Timur kalau nggak salah. Dan dia, saya apresiasi betul ya, bekerja lebih dari karyawan-karyawan TVRI yang lain ya. Dia dikenal di luar gitu. Menjadi penggiat public speaking. Saya suka dengan posting-postingannya ya. Saya suka dengan ilmu-ilmu yang dia sampaikan. Dan saya tahu betul dia adalah seorang pembelajar. Dialah orang yang pertama yang sengaja nge-WA saya untuk meminta buku ya, minta dikirimin buku. Dan kita kirim buku, orang lain belum kebagian, Made ini dia duluan. Jadi itu brandnya dia tuh. Ya, tinggal menjaga persistensi. Ya, saya pikir dia udah dapat nih, tinggal bagaimana meningkatkan levelnya, bagaimana scaling up. Jadi bukan hanya jagoan di Kalimantan Timur, tetapi juga menasional. Saya anjurkan menulis buku, mengaktifkan media sosial, Instagramnya, sudah bagus. Insya Allah kalau dipertahankan, saya percaya Made akan makin lama makin sukses. Gitu ya, Made ya? Oke. Okay. Baik, ini sebenarnya mirip dengan yang lain juga, dari Irfan Milenial. Pak Helmi, Bapak kan pernah bilang membangun personal branding itu ibarat keris, tampilkan diri di komunitas diantaranya. Untuk memulai menampilkan potensi diri, sedangkan sekeliling kita kurang support, gimana, Bang? Pertanyaannya agak-agak kayak yang tadi juga ya. Mirip. Ya, jangan-jangan memang masuk ke lingkungan yang salah kalau mereka kurang support. Jadi kalau lingkungannya benar itu kadang-kadang justru saling mendukung. Kan begitu kan ya. Masuklah komunitas yang pas gitu, yang positif. Kalau jangan masuk ke komunitas yang justru saling menjatuhkan. Itu yang saya bilang, burung yang sama hinggap di dahan yang sama itu. Biasanya akan tersaring dengan sendiri. Kalau kamu merasakan bahwa kok nggak nyaman gitu di lingkungan itu, jangan-jangan kamu burung yang berbeda. Ya, jadi menurut saya itu yang saya bisa jawab. Oke. Ini dari senior nih, Bang. Kang Eris Munandar. Kang Eris. Gue punya utang jadi sama dia. Kalau nggak dibaca agak kualat nih gitu. Iya, saya pernah punya utang sama dia. Dia ngundang saya webinar, tahu-tahu ada persoalan di sinyal gitu. Dan saya nggak bisa masuk lagi gitu. Ya, mohon maaf senior. Ya, ini pertanyaan dari beliau nih. Kadang kita terlalu fokus untuk mengenal diri, tapi lupa memperhatikan personal goal. Bagaimana caranya agar bisa memperhatikan dua aspek ini secara bersamaan? Terima kasih. Start from your personal goal then. Ya, jangan membangun branding yang tidak mendukung personal goal. Tujuan hidup kita kan mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tertentu itu adalah harus memerlukan branding yang tepat. Kan begitu, Kak Heri. Ini ngetes saja nih beliau nih sebenarnya. Oke. Ini Bang Apni juga nonton kita nih, Bang. Hai. Iya. Bang Apni. Oke. Nah, kayak Bang Apni ya. Apni Jaya Putra ya. Seseorang broadcaster yang luar biasa, karatan gitu. Mendirikan ini, mendirikan itu, dan kemudian terbukti berhasil membenahi program dan berita TVRI. Itulah branding dia. Itulah sebabnya Apni Jaya Putra sekarang terpakai di mana-mana. Masuk tim ini, masuk tim itu gitu. Dan dia punya personality yang sangat luar biasa. Lagi-lagi itu brand.
Sekarang orang apa-apa kalau digital yang dicari Abni. Ya, yang dicari bukan saya malah. Tapi Abni suka ngajak saya, itu yang saya suka dari adik saya. Semuanya all about brand, ya, all about brand. Oke. Bang, ini mungkin terakhir Bang ya. Ya. Underscore ada, underscore nama. Om Helmi, saya lihat di sekolah kenapa banyak orang pintar yang tidak ingin menonjol, padahal dia sangat pintar. Ini ada nih materinya Bang Helmi. Silakan Bang. Aduh, orang pintar tapi dia tidak mau menonjol. Itu udah benar tuh sebenarnya. Ya kalau kalau mendengarkan konten saya 3 kesalahan orang pintar, yang saya bilang orang pintar itu kadang-kadang cenderung sombong. Ya kalau dia orang pintar tapi dia tidak mau menonjolkan diri, itu udah bener banget tuh. Memenuhi nasihat saya. Tapi harus paham betul dengan apa ilmu personal branding ya. Jadi bahwa kita pintar tapi tetap tidak sombong dan tetap rendah hati, bukan rendah diri nih, rendah hati gitu. Ya, jadi menurut saya tinggal di bagaimana mengkomunikasikan itu ya supaya orang tahu kalau betul-betul kita pintar. Ya, itu yang paling penting. Ya, Mam, jangan lupa ingetin ya, Mam, bahwa kita harus memilih 2 pertanyaan terbaik. Nomor 2 juga kita ya silakan yang ingin membeli buku Who the Hell Are You? Ya, Yahya Management yang memberikan hadiah diskon 20% ya untuk pembelian baik di Tokped maupun di Shopee maupun ke nomor berapa tadi, Mam? 0856 9132 8307. Ya, 856 9132 8307. Ya, nanti kalau ini udah ditayangkan, persilakan aja. Kalau ini nanti saya akan WA juga ya untuk mempercast. Jadi untuk supaya semua orang tahu. Karena banyak juga yang tidak berlangganan Tokped, tidak punya aplikasi Shopee dan mereka bingung. Ya, jadi sekali lagi buku Who the Hell Are You tidak kami jual di toko-toko buku termasuk di Gramedia. Kita sekali-sekali lah. Ya, saya ini kan orang tua yang baru belajar digital. Kita pure digital aja. Ya. Oke, Bang. Oke, sekarang saya pilih 2 terbaik. Saya aja yang milih, Bang? Iya dong. Oke. Saya ingin umumkan 2 pertanyaan terbaik yang yang mendapatkan buku. Yang pertama adalah Hari Triyono, tadi soal bagaimana memaintain. Kemudian saya rasa salah satu yang menarik juga tadi yang terakhir Sandi _Wijaya. Ya, sekali lagi Sandi _Wijaya yang mendapatkan, dan Hari Triyono soal bagaimana maintaining tadi ya yang mendapatkan buku pada malam hari ini. Ya. Kepada pemenang dan yang ingin bertanya, tolong follow ya IG Yahya N Yahya ya. Yahya N Yahya. Ya, jadi kalau tempat saya nanti sesak gitu. Nanti kadang-kadang sudah tidak terbaca. Ya, tolong follow karena seluruh kegiatan saya dan yang berhubungan dengan kegiatan dan activity saya dan yang berbagai hal itu informasi tentang saya ada di Yahya N Yahya ya. Jadi itu aja. Terima kasih, Bang. Ya, jadi Bang Helmi sekarang sudah punya manajemen yang semakin solid. Dulu juga sudah ada, sekarang di repackage karena memang kebutuhannya semakin meningkat. Ada manajemennya namanya Yahya dan Yahya. Salah satu aktivitasnya adalah mengelola aktivitas pembuatan buku hingga distribusi. Jadi silahkan teman-teman sekalian untuk follow IG-nya Yahya dan Yahya. Kemudian sekali lagi saya sampaikan malam hari ini ada 2 giveaway. Sudah kami pilih siapa yang mendapatkan, Hari Triyono dan juga Sandi _Wijaya. Kemudian pada malam hari ini kembali saya ingatkan ada diskon 20% hingga tanggal 10 Januari dan Anda bisa juga mencari buku ini di Tokopedia maupun Shopee atau bisa request ke nomor telepon 0856 9132 8307. Ini kurang lebih yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini sebenarnya ada yang lucu nih. Xalex29. Bagaimana cara Pak Helmi dan Mas Imam bisa langsung move on dari masalah yang Anda alami saat memperjuangkan kebenaran di tempat yang lalu? Itu nanti di episode yang lain. Oke. Mengelola hati ya, Mam. Nggak lihat kita happy banget.
Wah, kita happy banget, Bang. Fotonya lepas, saya lepas banget nggak ngelihat itu ya. Jadi nggak usah dijawab lah. Gitu. Enggak usah deh. Biarkan gambar yang berbicara. Kita tuh dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Saya mengatakan bahwa Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya dan juga untuk Imam Priyono. Oke, Bang Helmy, terima kasih sudah menyempatkan hadir di IG Live pada kesempatan kali ini. Sukses terus buat Bang Helmy, buat keluarga. Mudah-mudahan perjalanan road tripnya lancar sampai Amin. kembali ke Jakarta. Sudah banyak proyek menunggu. Oh iya. Kita punya banyak pekerjaan yang insya Allah juga akan lebih keren di tahun depan. Mudah-mudahan Pak Helmy dan keluarga semua perjalanan lancar, sehat. Doa yang sama untuk semua teman-teman yang menyaksikan acara ini. Terima kasih yang sangat dalam, teman-teman sudah 1 jam pada kesempatan kali ini bersama kami. Mudah-mudahan akan ada IG Live lain di kesempatan yang lain. Terima kasih sekali lagi. Stay safe, yang penting, Mam. Tetap jaga kesehatan, ya, jaga jarak, pakai masker, dan juga cuci tangan. That's the only way ya, yang akan insya Allah membuat kita ya bisa terhindar dari COVID-19. Oke. Bang Helmy Yahya dari Bali dan Imam Priyono dari Jakarta pamit. Sampai jumpa lagi di IG Live mendatang. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye. Gimana? Yang mindahin gitu mana ya? Dia otomatis gitu, Pak. Yakin otomatis? Iya. Mau dikeluarin.